Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mas-mas santri. Alhamdulillah pagi ini Ustadz bisa memberikan sedikit materi, meneruskan materi yang kemarin. Pagi hari ini Ustadz akan sedikit menerangkan tentang jilid 3 bab 1 ya, lanjutan dari kemarin. Jadi kemarin kita sudah insya Allah sudah khatam jilid 1, jilid 2, sekarang mulai jilid 3 nih. Ini mulai pengenalan dulu, yakni nanti yang kita akan bahas adalah tentang mubtada. Mubtada. Langsung saja. Kemarin kita telah membahas tentang rumus A, yakni bagaimana cara mengetahui isim. Terus kemudian dari rumus A itu juga ada turunannya, yakni rumus A1 dari A. Dari rumus dari rumus A kemarin jadi rumus A1, A2, nah sekarang A3. Rumus A itu kemarin adalah cara menentukan isim, apa fi'il, apa huruf. Terus kemudian rumus A1 tentang mudzakkar muannas, nakirah ma'rifat, mu'rab dan mabni, terus jamak, tasniyah maupun mufrad. Yang rumus A2 tentang isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim yang bukan ketiga-tiganya. Yang terakhir adalah rumus A3. Nah, ini kita mulai masuk kepada kalimat. Apa itu rumus A3? Nanti yang kita pelajari adalah dengan menentukan 3 hal berikut. Yang pertama, mubtada, kemudian khobar, terus pelengkap. Kalau dalam bahasa Arab, susunan mubtada dan khobar ini biasa disebut sebagai jumlah ismiyah. Selain jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Namun kita bahas di sini adalah yang jelas mubtada, khobar, dan pelengkap. Mubtada ini mudahnya kita anggap saja sebagai subjek atau kata yang diterangkan. Contoh kata yang diterangkan itu misalkan Ahmad tinggi, Ahmad ganteng, nah, misalkan Ahmad ganteng, Ahmad ganteng. Nah, kata Ahmad ini subjek atau kata yang diterangkan. Yang menerangkan apa? Ganteng. Ahmad ini berarti adalah mubtada, ganteng ini khobarnya. Nah, pelengkapnya apa? Pelengkapnya, misalkan Ahmad ganteng di rumahnya. Nah, terusannya itu nanti disebut sebagai keterangan atau objek. Terus yang khobar adalah mudahnya kita anggap sebagai predikat atau kata yang menerangkan. Kalau yang Ahmad ganteng tadi berarti gantengnya ini khobar. Pelengkap itu kalau ada keterangan tambahan, misalkan keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan tentang sifat dan sebagainya. Nah, ini sedikit kita bahas. Lanjut contoh. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab contohnya seperti ini. Kata wallahu basirum bil ibad. Wallahu. Nah, ini saya kasih terjemahnya ya. Ini enggak pakai Arab background, pakai bahasa Indonesia biar mudah, biar tahu. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bil ibadi, pada hamba-hambanya. Nah, biar lebih mudah, kalian baca ini dulu. Nah, mubtada itu biasanya pantas diberi makna utawi, itu kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya biasanya
pantas dikasih tambahan makna bahwa atau adanya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat pada hamba-hambanya. Nah, ini kira-kira yang pantas dikasih tambahan bahwa mana? Bahwa dan Allah maha melihat pada hamba-hambanya, tidak pantas. Dan bahwa Allah maha melihat pada hamba-hambanya, pantas. Pantas. Dan Allah bahwa maha melihat pada tidak pantas. Dan Allah maha melihat bahwa pada hamba-hambanya tidak pantas juga. Berarti yang paling pantas ini diletakkan di sini. Dan bahwa Allah maha melihat pada hamba-hambanya. Nah, mudah kalau kita sudah bisa tahu, oh yang pantas yang ini berarti ini yang mubtada. Itu dari segi mana. Terus khobar, nah ini lihat sini nih, pantas diberi makna itu atau adalah. Coba kita terapkan. Kalau Allah tadi kan udah bahwa ya. Basirum bil ibad. Coba kita semua dulu. Itu dan Allah maha melihat, tidak pantas. Dan itu Allah maha melihat, tidak pantas. Dan Allah itu maha melihat pada hamba-hambanya. Berarti yang paling pantas dikasih itu ini. Nah, maka mudahnya berarti mubtada'nya basir. Jadi kalau diterjemahkan dengan tambahan dan bahwa Allah itu maha melihat pada hamba-hambanya. Nah, ini dari segi makna. Kalau sudah tahu makna dan artinya, nah itu kita pakai perasaan saja. Itu sudah bisa mengetahui, oh ini mubtada, ini khobar. Dengan cara ini, nambahi makna bahwa. Atau kalau khobar, nambahi makna itu atau adalah. Contohnya yang ini. Dan bahwa Allah itu maha melihat bil ibadi pada hamba-hambanya. Maka mudahnya kita simpulkan, Allah itu mubtada, basirun itu khobar, bil ibad itu pelengkap. Contoh lain, wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu dan Allah bima pada apapun ta'maluna yang kamu kerjakan, alimun maha mengetahui. Nah, mubtada dikasih bahwa. Nah, ini yang pantas ya kita tahulah bahwa Allah, bahwa Allah pada apapun yang kamu kerjakan maha mengetahui. Paling pantas Allah. Coba kalau yang lain, dan Allah bahwa pada apapun, tidak pantas. Dan Allah pada apapun yang kamu kerjakan bahwa maha mengetahui, tidak pantas. Yang paling pantas adalah Allah. Jadi di sini dan bahwa Allah. Nah, ini yang paling pantas untuk dikasih makna bahwa adalah Allah. Wallahu bima ta'maluna alim. Terus kemudian yang iku atau itu atau adalah. Nah, kira-kira yang paling pantas mana? Dan itu Allah pada apapun yang kamu kerjakan maha mengetahui, tidak pantas. Dan adalah Allah, ya pantas karena di awal kalimat. Dan Allah itu pada apapun yang kamu kerjakan maha mengetahui. Agak pantas. Coba yang paling belakang. Dan Allah pada apapun yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Nah, sing paling pantas ini. Itunya di sini. Itu. Nah, ini tadi agak pantas, tapi lebih pantas ini. Nah, kalau begitu berarti yang paling mungkin jadi khobar adalah alim, karena yang paling pas. Nah, paling mudahnya gitu. Wallahu dan bahwa Allah bima ta'maluna pada apapun yang kamu kerjakan, alimun itu maha mengetahui. Nah, setelah kita bisa merasakan atau yang paling pas yang mana, yang jadi mubtada, yang khobar yang mana, maka kita langsung simpulkan saja. Allah ini berarti mubtada, bima ta'maluna pelengkap, alimun itu khobar. Nah, itu mudah seperti itu. Lanjut. Oh ya, sebelum ke sini, biasanya mubtada ini kalau di awal kalimat kadang ada tambahan wa kayak gini. Ini
boleh dianggap. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Nah, ini kata wa yang di depan. Bentar. Nah, ini kata wa yang di depan ini, wa itu artinya kan dan ya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai titik atau koma. Oke, bukan mubtada'nya. Sebagai titik atau koma atau sebagai kata namanya ya, pendahuluan atau pokoknya titik atau koma gitu lah. Selain wa itu ada banyak lagi. Ini semuanya kalau ada di awal kalimat bisa dianggap sebagai titik atau koma. Titik atau koma yang sering menyertai mubtada. Itu ini ma, la, hal, a, bal, amma, walakin, wa, fa, summa, inama, alla. Ma, la, hal, a, bal, amma, walakin, wa, fa. Nah, ini kalau ada di depan itu anggap saja sebagai titik atau koma. Setelah itu baru nanti ada mubtada. Nah, lanjut. Kaidah. Nah, ini yang perlu diingat selalu. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Masih ingat isim ma'rifat ya? Ada yang ada al-nya, terus nama, apalagi isim domir, isim mausul, isim isyarah, terus di 1, 2, 3, 4, 5, apalagi yang satu idhofah, mudof kepada kelima isim di atas. Nah, kalau berarti setiap ada isim ma'rifat, setiap ada isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammad ini isim ma'rifat karena nama ada di depan, paling depan sendiri. Maka Muhammad ini adalah mubtada. Singkatnya mim. Mim itu mubtada. Saya ulangi lagi ya. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Jadi setiap mubtada itu pasti isim ma'rifat. Kalau setiap ada isim ma'rifat kok di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Contohnya Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun di sini karena dia isim ma'rifat dan di depan, maka dia menjadi mubtada. Paham ya? Jadi setiap ada isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Di awal kalimat itu kadang ada titik koma seperti tadi, wa Muhammadun, biasanya dikasih wa juga hal Muhammadun Rasulullah. Nah, itu setelah titik koma juga dikatakan di depan, okay? Atau di depan beneran kayak gini, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun isim ma'rifat di depan di awal kalimat. Berarti ini adalah disebut jadikan mubtada. Terus dulu. Terus kemudian mubtada hukumnya rofa. Nih, mubtada hukumnya rafa. Rafa itu apa? Masih ingat ya rafa? I'rab itu ada 4. Masih ingat semua, harus ingat ini. Rafa, nasab, jar, jazm,
harus hafal terus. Nah, mubtada itu harus hukumnya rofa. Yang paling mudah rofa itu ya dhammah. Tapi rofa itu tidak hanya dhammah, nanti bisa wawu. Nah, itu. Jadi Muhammadun di sini kenapa kok dibaca dhammah? Kenapa kok dun? Karena menjadi mubtada. Kenapa Muhammadun dibaca rafa? Karena menjadi mubtada, dan mubtada itu hukumnya rafa. Selain Muhammadun bisa muslimun, dan semua mubtada hukumnya rafa. Nah, tuh kaidah hari ini, kembali ke kaidah ya. Yang perlu diingat, mubtada itu harus berupa isim makrifat. Jadi setiap ada isim makrifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Yang kedua, mubtada hukumnya rafa. Nah, setiap ada mubtada dia harus berirob rafa. Irob rafa itu boleh berupa dhammah, boleh berupa wawu untuk jamak mudzakkar salim, boleh berupa alif untuk isim tasniyah, boleh berupa apa yang terakhir? Boleh berupa dhammah juga untuk jamak muannas salim, boleh berupa subutun nun itu kalau af'al khamsah. Tapi yang perlu jenengan tahu cukup dhammah saja. Muhammadun rafa, harokatnya berarti dhammah. Kenapa kok rafa? Karena menjadi mubtada. Karena mubtada hukumnya rafa. Dah, saya kira itu paham. Saya lanjutkan ke tugasnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang mubtada, khobar, dan pelengkap? Mudah, tadi sudah dijelaskan. Berikan satu contoh susunan kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar, dan pelengkap. Ini juga mudah. Dari yang telah diterangkan, menurutmu apa ciri-ciri mubtada? Nah, mudah. Apa hukum mubtada? Mudah lagi. Manakah dari kalimat berikut ini yang merupakan mubtada? Ini yang mubtada yang mana? Tentunya mudah. Oke. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan saya kasih waktu 2 hari maksimal. Besok malam silakan nanti di foto dikirim ke WA saya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.